Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahran, NIM 2324020009, mahasiswa pendidikan profesi guru batch 1 tahun 2023, bidang studi Al-Quran Hadis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai tugas dari uji kinerja dengan materi Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas 10 Madrasah Aliyah Swasta Darul Azhar, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan tujuan pembelajaran menganalisis pengertian wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbedaan antara Al-Quran dan wahyu. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kita di awal pembelajaran kita ini. Ayo kelasnya, berdiri. Siapa yang mau memimpin doa? Teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku, Bapak mengabsen satu persatu. Siapa yang dipanggil maka kul hadir. Dara Nabila, Hadir, Pak. Fitria Santika, Hadir, Pak. Imelda Irunisa, Hadir, Pak. Miftah Aurora, Hadir, Pak. Naila. Hadir, Pak. Hadir. Sebelum kita masuk ke pembelajaran baru, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya nih terkait dengan materi pembelajaran kita 2 hari yang lalu. Apa judulnya? Pengertian Al-Quran. 2 hari yang lalu kita telah membahas tentang pengertian. Bapak ingin bertanya, siapa di antara yang tahu pengertian Al-Quran secara bahasa? Menurut ahli Yani, Al-Quran bentuk kata masdar dari qara'a yang artinya bacaan atau membaca. Nah, terima kasih berikan semua. Silakan dulu. Jadi Al-Quran secara bahasa menurut ahli Yani, lihyani adalah kata kerja dari Quran yang artinya adalah membaca. Sepertinya Bapak lihat pegel semua badan ini. Terlebih dahulu kita gerakkan badan kita. Cocok? Kita bergerak terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. We are dreamers, we make it happen. 'Cause we believe it. Look who we are. We are dreamers, we make it happen. 'Cause we can see it.
Ya. Cukup? Sudah? Sudah, Pak. Ya, sudah silakan duduk semuanya. Perhatikan, pada hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu dengan judul pengertian perbedaan Al-Quran dan wahyu. Jadi saya harapkan nanti semuanya memperhatikan penjelasan perbedaan antara Al-Quran dan wahyu. Makanya silakan semuanya perhatikan ke depan. Bapak telah membuat video pembelajaran. Silakan diperhatikan ke depan video pembelajaran kita. Ini kita ketemu lagi dengan pelajaran Quran dan Hadis. Pada hari ini kita akan membahas dengan judul Al-Quran adalah wahyunya Allah. Satu, yaitu proses turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, perbedaan Quran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis pengertian Al-Quran dan jiwa kritis dan dinamis dalam menuntut ilmu. Satu, menganalisis proses turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Kedua, menganalisis perbedaan antara Al-Quran dan wahyu. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Quran, Zabur, Taurat dan Injil. Catatan penting, Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu Nabi atau tahun 10 Hijriah. Turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW bertahanus beribadah di Gua Hira. Surah yang pertama kali turun adalah surat Al-Quran. Suatu kejadian yang sangat mengagetkan sekaligus mengembirakan hati Rasulullah SAW. Proses penurunan wahyu sangatlah berat karena diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Rasulullah SAW merasa berat karena tidak bisa melaksanakan perintah malaikat Jibril tentang penurunan Al-Quran. Menurut riwayat Tabari dari Ibnu Abbas, beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar, dalam bulan Ramadan ke langit dunia, sekaligus kemudian dari sana langit diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Rasa tersembunyi dan cepat. Pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat dan khusus ditujukan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui orang lain. Wahyu secara istilah, Ibnu Munzir mendefinisikan wahyu adalah pemberian informasi yang tersembunyi hasil kreasi manusia
tepatnya Nabi Muhammad SAW, tentu manusia yang lain pun akan mampu membuat karya yang serupa dengan Al-Quran. Akan tetapi fakta Al-Quran tidak bisa disamakan oleh karya manusia yang ada waktu itu. Perbedaan antara wahyu dan Al-Quran adalah wahyu bersifat umum. Jadi wahyu tidak hanya Al-Quran, namun juga As-Sunnah. Baik kauliyah, pembelajaran ini mari kita berdiskusi. Coba cari informasi dari berbagai sumber perbedaan wahyu dan Al-Quran. Perbedaan antara wahyu dan Al-Quran. Jadi setelah kita mendengar pemaparan tersebut, mari kita kalian dengan kawan-kawan berdiskusi tentang perbedaan antara wahyu dan Al-Quran. kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, jadi kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan lembaran kerjanya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan
ada untuk para nabi dan rasul dengan menggunakan malaikat Jibril. Ditulis pada mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Mempelajari dan membaca Al-Quran merupakan ibadah. Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dari surah An-Nas. 2. Apa itu Al-Quran menurut Muhammad Ali Asyabuni? Al-Quran menurut Ali Syahumi merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada saingannya. Berikan aplaus untuk peserta. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang pengertian wahyu menurut para ahli. Pengertian wahyu secara istilah syar'i. Sementara pengertian wahyu secara istilah syar'i yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut. Az-Zuhri. Wahyu adalah apa yang diwahyukan kepada nabi, kemudian Allah diteguhkan wahyu itu di dalam hatinya. Dan menurut mana ada yang bertanya? Apa pengertian wahyu menurut Az-Zuhri? Az-Zuhri, wahyu adalah apa yang diwahyukan kepada nabi, kemudian Allah diteguhkan wahyu itu di dalam dirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang perbedaan Al-Quran dan wahyu. Wahyu merupakan firman Allah yang Allah turunkan kepada Rasul utusan Allah. Sedangkan Al-Quran adalah firman atau wahyu Allah yang Allah turunkan khusus pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan hukum membacanya termasuk ke dalam ibadah. Perbedaan antara wahyu dan Al-Quran adalah wahyu bersifat umum. Jadi wahyu tidak hanya Al-Quran, namun juga as-sunnah, baik qauliyah, fi'liyah maupun takririah. Ketika Nabi Muhammad sedang Isra Mi'raj juga merupakan wahyu. Jadi perintah sholat juga merupakan wahyu yang datang dari Allah. Apa perbedaan Al-Quran dan wahyu? Perbedaan wahyu merupakan firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Rasul utusan Allah. Sedangkan Al-Quran adalah firman atau wahyu Allah yang turunkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan yang membaca masuk dalam ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4 ingin mempresentasikan pengertian wahyu menurut para ahli. Pengertian wahyu secara bahasa adalah wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyu yang memiliki arti memberi isyarat atau memberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Berikut definisi wahyu secara bahasa menurut para ahli. 1. Makna al-Qatan. Wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan pada orang yang diberitahukan tanpa diketahui orang lain. Menurut Muhammad Ali Al-Hasan, wahyu adalah masdar yang bermakna isyarat yang cepat dan tersembunyi. Dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah wahyu secara bahasa berarti pemberitahuan yang tersembunyi.
bertanya nih. Siapa di antara kalian yang bisa membedakan antara wahyu dan Quran? Coba, siapa yang bisa? Coba, apa perbedaan antara wahyu dan Quran? Perbedaan wahyu dan Al-Quran. Wahyu merupakan firman Allah yang Allah turunkan kepada Rasul dan Allah. Sedangkan Al-Quran adalah firman atau wahyu Allah yang Allah turunkan khusus kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan hukum membacanya termasuk ke dalam ibadah. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Sebelum kita pulang, lebih baik kita membaca doa-doa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan doa tersebut maka selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of